Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari pada sesi toksikologi pelarut. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai definisi pelarut organik, sifat-sifat pelarut organik, faktor risiko yang meliputi identifikasi toksikan dan jalur pajanan, dosis, distribusi, toksisitas lokal dan sistemik, hubungan dosis respon, biotransformasi dan eliminasi, serta contoh pelarut organik di tempat kerja. Kita mulai dengan definisi pelarut. Pelarut adalah zat yang dapat melarutkan zat lainnya. Terlarut kita sebut sebagai solute, membentuk larutan yang terdispersi secara uniform atau yang dikenal sebagai larutan atau solution pada level ion maupun molekular. Pelarut dapat dibagi menjadi dua, pelarut air atau kita sebut sebagai water base dan pelarut organik atau kita sebut sebagai solvent base. Mengapa pelarut digunakan di industri? Karena pelarut banyak kegunaannya atau keuntungannya, antara lain harga murah, banyak tersedia, karakteristik beragam, mudah larut dalam air seperti metanol, etanol, ada juga yang mudah larut dalam larutan organik yaitu normal heksana, normal pentana, serta adanya karakteristik mudah menguap. Penggunaan pelarut di industri dapat sebagai cleaning, bahan cleaning, degreasing, thinning, dan juga ekstraksi. Jenis pelarut seperti antara lain yang banyak digunakan di industri, misalnya etanol, isopropanol, toluen, silen, solvent mixtures atau contohnya white spirits dan juga metanol serta heksana. Sifat pelarut organik yang pertama adalah kelarutan dalam lemak. Menentukan efisiensi sebagai pelarut. Menentukan efek kesehatan, sebagian pelarut organik mudah larut dalam lemak, berpotensi sebagai pelarut, anestetik, dan juga penghilang lemak atau defatting agents. Ini berhubungan dengan kemudahan larut dalam lemak. Sifat lainnya adalah kemudahan terbakar dan meledak. Kemudahan terbakar kita sebut sebagai flammability dan kemudahan meledak kita sebut sebagai explosiveness atau yang disebut dengan explosive limit. Pada gambar sebelah kanan ini adalah range atau kisaran flammability limit. Yang kita sebut sebagai UEL atau upper explosive limit adalah konsentrasi tertinggi suatu pelarut di dalam udara yang akan mudah terbakar. Sedangkan lower explosive limit atau LEL adalah konsentrasi terendah sebuah pelarut di udara yang akan dapat terbakar. Makin lebar kisaran LEL dan UEL, makin besar bahaya kebakaran. Di bawah ini adalah sebagai contoh metanol, LEL-nya adalah 6% dan UEL adalah 36% atau kisaran 30%, ini termasuk lebar. Kemudian karbon disulfida juga termasuk lebar, namun benzen relatif sempit. Kemudian yang juga menentukan adalah karakteristik kemudahan terbakar yaitu terkait dengan flash point. Flash point-nya di bawah dari 23 derajat Celcius, maka bahan tersebut, solvent tersebut sangat mudah terbakar. Sifat pelarut organik berikutnya adalah kemudahan menguap atau yang dikenal sebagai volatility. Makin mudah menguap suatu pelarut organik, makin besar konsentrasinya di udara. Sebagian pelarut organik merupakan pelarut yang mudah menguap, seperti misalnya contohnya benzen, toluen, metilen chloride, metil chloroform, yang banyak digunakan pada industri lem, pelarut, dan juga pada adesif dan cat. Ilustrasi berikut ini menggambarkan tentang tekanan uap atau vapor pressure. Makin tinggi tekanan uap, makin mudah menguap. Titik didih, apabila titik didih makin rendah, makin mudah menguap. Salah satu jalur masuknya pelarut organik ke dalam tubuh manusia adalah melalui jalur inhalasi, dan hal ini berhubungan dengan kemudahan pelarut untuk menguap. Salah satu contoh dari kemudahan menguap atau volatility adalah sebagai berikut. Sekelompok organik yang mudah menguap atau kita kenal sebagai volatile organic compounds, antara lain isinya adalah benzen, ethylene glycol, formaldehyde, metilen chloride, tetrachloroethylene, toluen, dan juga xylene. Tabel berikut ini menunjukkan berbagai sifat fisik dari pelarut organik, antara lain karbon disulfida, benzen, toluen, ortosilen, N-pentan, dan juga lainnya. Sifat pelarut organik berdasarkan struktur kimiawinya, di mana pelarut dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu alifatik, alisiklik, dan juga aromatik. Seringkali sifat toksiknya ini berhubungan dengan struktur
dari kimiawi suatu sifat pelarut organik. Gugus fungsi yang ada bisa berupa halogen, alkohol, keton, glikol, ester, eter, asam karboksilat, amina maupun golongan amida. Berikut ini adalah struktur kimiawi dari pelarut organik. Faktor risiko pelarut organik di tempat kerja. Jutaan pekerja terpajan oleh pelarut organik dengan berbagai situasi. Bahaya kesehatan yang timbul akibat pajanan terhadap pelarut organik termasuk juga toksisitasnya adalah terhadap sistem saraf pusat, kerusakan reproduksi, kerusakan ginjal dan juga hati, kerusakan pada sistem respiratori dan juga menyebabkan kanker dan dermatitis. Ini berdasarkan data dari OSHA. Identifikasi toksikan, bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama bisa kita lakukan berdasarkan dari informasi yang terdapat dalam Safety Data Sheet atau SDS. Hati-hati juga apakah senyawa organik tersebut, larutan organik tersebut adalah berupa campuran dengan nama dagang solvent 100 misalnya. Ketika dianalisis menggunakan komposisi gas kromatografi, isinya bisa beragam antara lain etilbenzen dan juga propylbenzen. Banyak komposisinya tidak diketahui, dapat dilakukan analisis dengan elektron impact gas kromatografi mass spec. Produksi pelarut organik umumnya tertutup atau enclosed. Pajanan dapat terjadi pada saat pekerjaan maintenance ketika pipa dibuka, pompa dan valve diangkat untuk diservis. Fugitive emission atau kebocoran pada valves dan joints, dan juga tumpahan atau ketika terjadi perpindahan transfer solvent. Jalur pajanan yang utama adalah melalui inhalasi. Selain itu juga bisa masuk melalui absorpsi kulit, tertelan maupun absorpsi pada mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajanan pelarut. Yang pertama adalah frekuensi pajanan, kemudahan menguap, kelarutan, dan juga konsentrasi uap. Jalur inhalasi merupakan jalur utama pajanan pelarut di tempat kerja. Kurang lebih ada sekitar uptake atau persen dosis yang terhirup, tertahan dan terabsorpsi antara lain 40-80%. Peningkatan aktivitas fisik meningkatkan absorpsi, uap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah. Luas permukaan paru-paru sekitar 140 meter square, lapisan tipis sel mudah ditembus alveoli dan terjadi pertukaran gas oksigen dan CO2 darah. Luas permukaan kulit 1,5 hingga 2 meter square, sehingga dapat terjadilah jalur utama pajanan pelarut di tempat kerja antara lain melalui inhalasi dan juga kulit. Berikut ini adalah struktur saluran pernafasan dan juga sistem pernafasan yang ada di dalam tubuh manusia, di mana merupakan jalur pajanan utama.